Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yovita Tawa, CGP Angkatan 9, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Enci. Selamat siang Ibu Enci. Selamat siang Ibu Yofi. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik, sehat. Puji Tuhan. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu dalam kegiatan pra-observasi, di mana sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan mengamati Ibu pada saat kegiatan tersebut. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan buat Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, terima kasih. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, tujuan dari pembelajaran yaitu dengan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Baik, jadi dengan tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat observasi nanti? Baik, terima kasih. Area pengembangan yang saya buat itu ada 3. Yang pertama, area pengembangan pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap. Baik. Untuk pengetahuannya itu, peserta didik dapat menemukan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan melalui gambar dan juga melalui video. Kemudian untuk keterampilannya itu, siswa setelah mengamati video, dia bisa menggambar tumbuhan sesuai dengan cara perkembangbiakannya masing-masing. Kemudian untuk sikap itu, siswa mulai dari dia aktif, kemudian lebih ke tanggung jawab dan juga tertib dalam mengikuti pembelajaran. Ya, baik Ibu. Jadi dari ketiga area pengembangan tadi yang ingin Ibu capai yaitu area pengetahuan, area keterampilan, dan area sikap. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan seperti strategi pembelajaran, model pembelajaran, maupun media? Baik, strategi pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana berdasarkan kesiapan belajar siswa yang sudah diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Yang berikut, pembagian kelompok berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan yang ketiga, model pembelajaran yaitu pembelajaran saintifik. Dengan metode yang saya gunakan itu metode diskusi, kemudian penugasan, dan tanya jawab. Ya. Dari metode-metode tadi, strategi yang Ibu buat, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu siapkan? Baik, terima kasih. Media pembelajaran yang saya siapkan itu, pada saat pembelajaran saya menyiapkan video pembelajaran, kemudian gambar yang sudah saya siapkan, kemudian bahan-bahan seperti bawang, kemudian kunyit itu sebagai media nyata dalam proses pembelajaran, dan juga LKPD. Ya, baik. Nah, jadi media pembelajaran tadi, Ibu sudah menggunakan video pembelajaran,
sudah menggunakan gambar, kemudian menggunakan benda nyata seperti bawang, seperti jahe, kunyit dan sebagainya. Jadi bisa membuat anak semakin memahami tujuan pembelajaran yang ibu capai. Setelah observasi nanti ada kegiatan pasca observasi. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, terima kasih. Hasil yang saya dapatkan dari kegiatan kita hari ini, bahwa saya mendapat sedikit gambaran tentang proses pembelajaran yang akan berlangsung nanti pada saat observasi. Baik, Ibu Enci, terima kasih atas waktu yang telah kita lalui tadi. Semoga di kegiatan observasi nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Amin. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi nanti. Baik, Terima kasih. terima kasih Ibu Yofi. Selamat pagi semuanya, silahkan duduk. Apa kabar semuanya? Baik dan luar biasa. Tepuk salut untuk semuanya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bagaimana hari ini? Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Betul. Ada semua hadir? Iya. Luar biasa, puji Tuhan, semuanya hadir dalam keadaan yang sehat. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Ibu minta Jessica pimpin kita dalam doa. Mari Jessica, silahkan. Ibu guru serta teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di kelas ini, sehingga kami dapat melakukan pelajaran kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih. Terima kasih Jessica sudah membawa kita dalam doa. Baik. Hari ini kita kembali lagi di sini ya. Kita belajar bersama supaya kita tahu banyak. Untuk itu, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, ya, mari kita nyanyikan satu lagu nasional. Mau lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Iya, lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang bisa pimpin kita dalam lagu ini? Oke, mari sayang. Luar biasa. Tepuk tangan. Silakan. Ya, semuanya ibu minta untuk berdiri. Mari kita nyanyi bersama. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Berdagang
mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, ada yang ingat apa itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Coba. Ya, silakan Tika. Perkembangbiakan melalui kawin. Perkembangbiakan melalui perkawinan. Ada yang lain? Ibu masih ingin bertanya, ada yang tahu contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif? Iya, Natalia. Kembang sepatu. Bunga kembang sepatu. Ada lagi yang lain? Mangga. Mangga. Bagus, luar biasa. Tepuk salut untuk semuanya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, anak-anak. Baik, hari ini kita akan belajar lagi yang namanya perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Baik, mari kita lihat sama-sama. Iya, ini. Siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kalian bisa mengidentifikasi tumbuhan ya yang berkembang biak secara vegetatif. Oke, baik. Sekarang Nah, ada jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami itu yang pertama dengan menghasilkan spora, kemudian yang kedua sebagai contoh ini merupakan pelapis dimana sangat terlihat sekali dia berlapis-lapis sehingga disebut dengan pelapis ini kalau bisa terlihat juga. perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu ada berapa jenis? Dua. Ada 2 jenis. Standing yang pertama secara vegetatif secara ada yang bisa bantu? Secara alami. Secara alami dan buatan. Secara buatan, ya harus konsentrasi, ya. Jadi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu, vegetatif pada tumbuhan itu ada yang secara alami dan ada yang secara buatan. Kalau yang alami itu bagaimana? Ada yang bisa kasih jelaskan? Ya, silakan Jessica. Alami itu seperti tidak ada bantuan atau buatan dari tangan manusia. Iya, hebat sekali ya. Benar. Alami itu tanpa bantuan manusia. Secara alami. Ya, secara alamiah, ya. Kalau buatan siapa yang bisa jelaskan? Iya, Natalia, silakan. Buatan itu dia itu secara dibuat oleh tangan manusia. Iya. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu dibantu oleh tangan manusia. Sekarang coba perhatikan di depan, ya. Sebelum ibu ambil media yang di sana, ibu mau kasih tunjuk dulu. Ibu ada bawa ini. Ini namanya apa? Lengkuas. Coba lihat baik-baik. Namanya apa? Lengkuas. Apa? Lengkuas. Lengkuas ini dia berkembang biak atau perkembangbiakannya itu secara apa? Secara vegetatif. Kalau secara vegetatif dia termasuk jenis perkembangbiakan secara apa? Yang bagaimana? Akar, tinggal atau lengkap ya. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Ya. Coba perhatikan sama-sama. Bisa lihat? Bisa. Iya. Coba mana baca contoh perkembangbiakan secara vegetatif itu apa saja? Yang alami lebih dulu. Alami. Contohnya jenis spora, iya, tunas dan adventif, geragi, umbi batang, umbi lapis, umbi akar tinggal, dan umbi akar. iya. Kalian sudah pahami tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ibu sudah siapkan ada LKPD-nya
kelompok itu sudah bagi. Nama kelompok masih ingat? Bagi, tolong kerjakan dengan baik ya, pahami apa yang diisi dalam lembar tersebut. Iya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kerjakan. Kerjakan ini bersama-sama. Baik, kelompok 1 ada tulisan. Iya, ayo. Ya, sebelum kita lanjut presentasi, mari kita berdiri, kita melakukan acara. Goyangkan badannya. Yang satu, berdiri yang bagus, bebas, supaya tidak tabrakan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang. Buka tutup. Tasik, ibu panggil dari kelompok 4 ya. Kepada kelompok 4, ibu persilahkan untuk membacakan hasil diskusi kelompok. Silakan kelompok 4 atas nama Natalia Paul. Mari sayang, silakan. Tepuk tangan untuk Natalia. Silakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Natalia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Natalia dari kelompok Wortel. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, wortel itu umbi akar. Kedua, bambu, tunas, jahe, akar tinggal, bawang bombay, umbi lapis, lobak, umbi akar, kentang, umbi batang, strawberry gerai, cocor bebek, tunas adventif, dan pisang tunas, dan tanaman kaktus pora. Demikian presentasi saya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 4 berkaitan dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Kelompok 1 ada tanggapan, kelompok 2 mungkin ada tanggapan dengan hasil diskusi kelompoknya mengenai perkembangbiakan vegetatif secara alami. Iya, silakan Jessica. Terima kasih kepada Ibu Guru karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Tadi Natalia bilang gerai-gerai itu apa? Geragih maksudnya, ya. Geragih. Ada lagi yang lain? Baik, terima kasih Jessica. Silakan duduk. Ya. Ada
pembiakan vegetatif pada tumbuhan. Baik anak-anak, apa yang telah kalian pelajari hari ini dari materi tentang perkembangbiakan vegetatif? Apa yang sudah kalian pelajari? Coba kelompok ini silakan. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Iya, cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada lagi kelompok ini? Beberapa tumbuhan yang termasuk perkembangbiakan vegetatif. Oke, ada tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Ada lagi yang lain? Silakan. Jenis-jenis tumbuhan dari vegetatif. Contohnya? Contohnya kayak kaktus. Iya, ya. Kaktus. Ada lagi yang lain yang sudah kalian pelajari hari ini dari cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, ya. Jenis tanaman seperti apa? Bawang, strawberry, hotel, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu materi kita hari ini. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran? Senang. Oke, luar biasa ya. Apakah dalam proses pembelajaran kita hari ini ada kesulitan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Baik ya. Ibu merasa senang, bangga, dan puas sekali ya dengan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sudah paham benar tentang materi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ya. Jangan lupa pulang rumah belajar, kerjakan soal-soal yang ada dalam buku-buku pena tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah aktif, antusias dalam pembelajaran kita hari ini. Semangat terus dalam belajarnya. Mari kita tutup dengan doa ya. Baik, mari Ibu minta Agung tutup kita dalam doa. Yesus, kami mau pulang, berkatilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami dapat bertemu Bapa, Mama, Kapten, adik, malaikat Allah. Engkau yang di surga, boleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkan aku. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bawalah Putra menjadi manusia untuk kami dan membalas kasih, bahwa Engkau membalas yang baik dan membuat yang jahat. Aku percaya akan semuanya yang telah dikatakan kembalikan dengan darah Gereja Kudus. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu, sebab Engkau yang Maha Tahu dan Maha Benar telah mengatakannya. Tuhan tambahlah selalu imanku. Doakanlah kami, Santa Clara, doakanlah kami, Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami, Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, lindungilah kami selalu. Amin. Siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Terima kasih Ibu Guru. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Enci. Selamat siang Ibu Enci. Selamat siang Ibu Yofi. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Syukur, puji Tuhan, semuanya kabar baik. Oke. Baik, di percakapan pasca observasi hari ini saya akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu pada saat kegiatan observasi kelas
berlangsung. Baik, terima kasih. Perasaan saya pada saat melakukan observasi, yang pertama saya senang diberikan kesempatan untuk mengajar dan disupervisi oleh calon guru penggerak supaya memberikan bayangan kepada kami pada saat mengikuti guru penggerak nanti. Yang berikutnya mungkin sedikit grogi karena disupervisi. Baik Ibu, yang pertama memotivasi Ibu untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak di angkatan selanjutnya. Yang kedua agak sedikit grogi, tetapi saya melihat Ibu mungkin hanya awalnya saja, tetapi dalam perjalanan kegiatan pembelajaran itu saya melihat anak-anak sangat bersemangat, Ibu juga bersemangat, sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Yang berikut, Ibu bisa ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan langkah-langkah apa saja yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas. Baik, terima kasih. Area pengembangan yang saya gunakan pada saat pembelajaran itu ada 3 tadi: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada saat untuk pengetahuan, pada saat pembelajaran itu saya melihat siswa dapat mengidentifikasi atau menemukan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Pada keterampilan, area pengembangan keterampilan, siswa bisa menggambar jenis tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya. Kemudian sikap, saya melihat keaktifan siswa, kemudian tanggung jawab, serta tertib dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Baik Ibu, jadi area yang Ibu sudah kembangkan dalam kegiatan pembelajaran tadi ada 3 ya Ibu, Ya. Yaitu pengetahuan. Di sana bisa mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kemudian keterampilan itu anak-anak bisa melakukan atau membuat gambar atau bisa menyelesaikan gambar tentang tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Kemudian di sikap itu anak-anak sudah kelihatannya aktif, kemudian tanggung jawab, tertib dalam berdiskusi, dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Ya. Yang berikut, kira-kira kendala-kendala apa saja yang Ibu alami pada saat kegiatan pembelajaran tersebut? Baik, pada saat proses pembelajaran berlangsung mungkin ada beberapa kendala yang saya alami. Yang pertama itu mungkin ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran, lebih-lebih pada saat berdiskusi. Kemudian yang berikut, proses pembelajaran di kelas itu sedikit kurang kondusif. Itu kendala yang saya alami. Ya, jadi itu ada 2 kendala Ibu ya. Baik, mengapa sampai terjadinya kendala-kendala seperti tadi? Anak-anak kurang aktif, kemudian Ibu merasa proses pembelajaran kurang kondusif. Kira-kira apa, mengapa sampai terjadi? Baik, terima kasih. Mungkin anak-anak kurang aktif itu pada saat berdiskusi itu mungkin karena pembagian kelompok yang jumlahnya terlalu banyak, lebih dari 5 orang begitu. Kemudian kelas sedikit kurang kondusif itu mungkin pada saat pembelajaran saya tidak membuat kesepakatan kelas. Oh, ya, baik. Jadi anak-anak merasa mereka belum ada tata tertib begitu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi kira-kira dengan
kendala-kendala tadi, bagaimana harapan atau refleksi Ibu untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Baik, mungkin untuk kedepannya itu saya saat pembelajaran itu saya mengelompokkan siswa itu tidak lebih dari 5 orang, mungkin hanya 4 orang atau 3 orang, supaya saat berdiskusi semua siswa aktif dan terlibat dalam berdiskusi. Kemudian di awal pembelajaran saya akan membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini mungkin berguna untuk ketertiban pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, baik Ibu, luar biasa Ibu sudah merencanakan untuk tindak lanjut ke depan. Semoga dengan apa yang Ibu rencanakan itu dapat berhasil dengan baik. Jadi sekian saja percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang Ibu sudah jalankan observasi, kegiatan pra-observasi maupun kegiatan pasca observasi hari ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Ibu sudah siapkan untuk saya. Terima kasih Bu Terima kasih Novi. sama-sama.